Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif dan spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh para panelis luar biasa di bidangnya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Sujiwo Tejo, Mbak Tejo. Gen Mugi, Gen Z kita, Melissa Grace, influencer kita, Sherry Anavita, jurnalis musik kita, Sindo Apito. Yang paling meriah untuk teman-teman mahasiswa di studio, tepuk tangannya mana? Oke. Semuanya spesial termasuk Anda pemirsa di rumah, dan kali ini kami akan hadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Sosok yang satu ini memiliki banyak keahlian di dunia seni, mulai dari seorang penyanyi, pencipta lagu, hingga menjadi sutradara film layar lebar. Keahliannya tak hanya sebatas dunia seni, berkat arahan dan saran sang ibu yang memilih juga berkuliah di jurusan kedokteran. Kini ia sukses menjadi seorang seniman sekaligus dokter. Kita sambut langsung saja bintang tamu kita malam ini, Teuku Adi Fitrian alias Tompi. Halo Mas Tompi, apa kabar? Boleh bersalaman dulu dengan panelis, silaturahmi. Oh ini Mas Tompi berumur soalnya. Sebelum duduk boleh ngobrol sebentar dong Mas Tompi. Apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa? Sekarang masih fokus di bedah plastik lah, klinik. Oh, bedah plastik. Sebenarnya lebih suka disebut sebagai penyanyi atau dokter bedah plastik? Iya, ya nempel sih keduanya ya. Cuma jadi kalau ketemu di jalan tuh orang udah manggilnya dok aja, dok gitu. Kak, pas jadi penyanyi gitu fansnya manggilnya Tompi? Sama dok juga. Oh, jadi berarti lebih melekat sebagai dokter ya? Udah nempel, udah kayak ya koid, ada dua sisi lah. Tapi nggak bisa milih lebih enak mana? Enggak sih. Tapi penghasilan lebih banyak yang mana? Nggak penting. Oh, nggak penting. Kenapa nggak penting? Menarik. Dari awal saya kerja sebagai dokter bedah plastik ataupun nyanyi, saya percaya satu quotes yang bilang gini nih, kalau lo kerjanya benar, duit yang datang. Jadi saya nggak kerja buat apa istilahnya ya, bukan duit di depannya gitu. Ya udah kerja aja yang benar, duitnya datang sendiri. Oke. Satu lagi, mumpung ada dokter bedah plastik, gimana sih resepnya harus glowing begitu kan untuk kita-kita yang ada di sini, khususnya perempuan, apakah juga ketika menjadi dokter bedah plastik juga harus menjaga penampilan dan kulitnya atau seperti apa? Iya. Ada beban itu? Kalau menurut saya bukan beban sih, ya, emang harusnya begitu dong. Oh gitu? Kalau kita nggak tampil terawat, terus kita ngasih petunjuk buat orang lain untuk ngerawat diri, kan kayak nggak konyol ya. Kebayang nggak kalau ada dokter bedah plastik giginya penuh dengan jigong gitu misalnya. Males gitu ya? Iya kan? Iya kan? Ada dokter bedah plastik mukanya berantakan gitu. Resep glowingnya Tompi berarti apa dong? Saya sekarang pakai skincare cuma simple doang, cuma sabun, moisturizer sama sunblock doang. Terus minum kolagen setiap hari. Kolagen? Iya. Okay. Habis ini kita konsultasi terus? Itu doang sih kayaknya. Wow, tepuk tangan. Itu doang ya, tapi luar biasa. Sherry, saya tahu Sherry dan Melissa ada banyak pertanyaan, namun kita akan simpan dulu sebelum nanti kita tanya di box-box selanjutnya. Terima kasih, Mas Tompi, silakan duduk.
Luar biasa sekali. Nah, Mas Tompi, kali ini kita ingin ngobrol-ngobrol, tapi ngobrol-ngobrolnya bersama para panelis. Sudah ada 9 box, nanti silakan dipilih. Di dalamnya akan ada banyak pertanyaan sesuai dengan topik-topiknya ya, Mas Tompi. Kita akan bedah segala hal tentang seorang Tompi, selain dari dunia seni, menyanyi, dan juga dari spesialisasi dokternya. Mas Tompi, langsung saja. Ini yang pertama, nomor kesukaannya nomor berapa? Kita akan langsung ulas saja. Box pertama. Oh, langsung box nomor 3 ya. Kita buka dulu untuk box dalam Q&A pada malam hari ini. Kita harus tampilkan dulu nih sarung tenun gajah duduk Legenda Nusantara yang menjadi sponsor utama pada Q&A kali ini. Nah, kita buka box nomor 3. Di balik box nomor 3 ada topik seputar kecantikan yang kita tunggu-tunggu, bukan? Pas ya. Ya, harus dipas-pasin. Mas Tompi, ini menarik sekali ya. Menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan telah meraih gelar spesialis bedah plastik pada tahun 2010. Dan saat ini seorang Tompi telah memiliki 12 klinik ya kecantikan yang ia beri nama Beautiful Aesthetic Clinic. Harganya cukup mahal untuk satu kali tindakan perawatan kecantikan yang membuat penghasilan Tompi pun juga mungkin begitu fantastis, bahkan melebihi pendapatan sebagai musisi. Nanti kita akan cross check bersama. Baru-baru ini juga viral di media sosial, Tompi membangun rumah senilai 100 miliar. Tepuk tangan dulu untuk kesuksesan Mas Tompi. Mas Tompi, dengan saya klarifikasi dulu deh. Oh, apa yang diklarifikasi? Kalau nggak bahaya sama petugas pajak. Oh gitu ya. Tapi kan itu sudah viral loh. Benar 100 miliar itu dihasilkan dari mana? Ini adalah salah satu bentuk kebodohan yang diciptakan oleh konten kreator. Oh. Iya. Kenapa? Jadi mereka nulis itu, saya marah banget tuh sama timnya Atta tuh. Karena dia nulis di YouTube channelnya mereka, rumah seharga 150 miliar malah, bukan 100 miliar. Terus saya nanya, lo dapat angka itu dari mana? Emang gua ngomong? Enggak sih Mas, biar seru aja. Gila nggak tuh? Terus saya dipanggil sama petugas pajak. Gue dipanggil sama dipanggil itu langsung. Dipanggil, terus waktu saya ketemu sama petugas pajak, saya bilang, Pak, harusnya yang kalian panggil itu yang nulis. Iya dong. Ini kan jadi ngerepotin gue nih jadinya. Panggil yang nulis, tanya dia dapat informasi itu dari mana. Kalau dia ngibul, penjarain aja. Itu kan ngebodohin orang jadinya. Coba, termasuk kalian ketipu semua kan? Nah, terus percaya lagi. Oleh karena itu kan kita konfirmasi ya. Padahal selama ini kan banyak sekali budaya ya, public figure ya, apapun profesinya itu yang flexing. Nah, makanya bagaimana pendapat Mas Tompi? Menurut gue itu adalah makhluk terbodoh yang harus dimusnahkan di muka bumi. Seseorang yang flexing itu? Semuanya. Kenapa? Kenapa dianggap terbodoh? Apa gunanya sih? Emang dengan flexing lo bikin orang jadi bahagia gitu? Udah gitu mending lo punya beneran, punya juga enggak, belum tentu gitu. Nggak ada gunanya gitu. Mau dilihat dari sisi apapun, dari agama, dari kehidupan sosial budaya, enggak ada poinnya buat flexing gitu. Nah, terkait dengan sosial budaya Mbah Tejo? Ya, tapi apapun yang ditulis timnya Atta itu tidak menurut esensinya kan Tompi kaya, gitu aja. Enggak setuju saya. Tapi kenapa nggak setuju? Kan memang kaya Mas Tompi. Kalau kita ngomong angka, harus proven dong. Kalau tidak orang angka, saya bisa ngeliatin kok, saya bangunnya berapa, saya belinya berapa. Tapi kalau tidak dari angka, Mas Tompi merasa Mas Tompi kaya nggak? Saya kayak hati aja. Kalau akan begini, penyanyi yang punya keberuntungan lain gitu loh. Yo, gimana? Boleh? Misalkan? Sebenarnya bisa saja. Misalkan kayak... Tapi gini Mbak Tejo, sekarang memang banyak orang itu yang tidak mau mengklaim dirinya kaya, ya itu tadi karena ada masalah pajak. Ya enggak, artinya dari musik seperti siapa? Tommy Wenas siapa? Tony Wenas, direktur Freeport. Terus ada Ikang Fauzi di properti, ada ini pasti baru baca postingannya Adi MS nih. Enggak, aku baru ketemu orang yang Akri Muhammad, yang lawyer. Kadri Muhammad, 100 top lawyer, penyanyi juga. Artinya ada Riawan Munaf, ada Tantowi Yahya. Nah, kaya dong berarti Tompi. Ya, kalau aku sih ngeliat gini Mas, Mbah, kaya, miskin, sekaya apa, itu kan tergantung Anda ngelihatnya di mana. Gitu. Apa yang dilihat gitu? Apakah punya duit 10 juta lantas jadi orang kaya gitu? Apakah punya duit 100 miliar lantas langsung dicap kaya gitu? Kalau saya sih nggak ngelihat sesederhana itu. Orang kaya nih, duitnya ada 30 miliar, utangnya 35 miliar, kaya nggak? Tapi kameramu bagus-bagus. Ya tapi utangnya 35 miliar. Nah, itu yang kadang tidak ditunjukkan ya di media sosial ya.
Duitnya 30 miliar, laporan keuangan 30 miliar, tapi utangnya 35 miliar, mampus nggak tuh? Kalau Mas Tompi sendiri termasuk yang banyak utang nggak sih? Kalau boleh tahu? Saya ada hutang. Ya kalau berbisnis buat saya berhutang. Gitu, puterin duitnya gitu. Yang penting pekerjaannya jelas, kita tahu ini bisa buat nutupin utang. Ya udah kerjain gitu. Lebih suka kaya tapi berhutang atau nggak kaya tapi nggak ada utang? Lebih suka berusaha dengan memanfaatkan apapun yang bisa dimanfaatin. Tepuk tangan. Dokter di Indonesia itu sama bodohnya dengan dokter di luar. Kalau saya ngomong sama pinternya ntar kesannya belagu, sombong gitu. Idealnya Menkes itu terlepas mau dia dokter atau bukan, yang terpenting bukan masalah dia dokter atau bukan sih. Paham nggak manajerial? Dipersembahkan oleh Dian. Dari tema kecantikan flexing tadi kan sebenarnya adalah salah satu cara membuat kita menjadi cantik di media sosial. Kita melihat banyak banget sekarang influencer, artis-artis yang melakukan itu. Tapi bagi Dokter Tompi sekali lagi itu nggak ada artinya. Gini, flexing yang kita maksud ini yang lebih ke pamer harta Ya, betul. Kalau pamer payudara sama hidung bukan flexing kan? Iya kan? Kalau pamer dia cakep, dandannya bagus, enak dilihat, badannya bagus, terawat, itu saya rasa bukan flexing sih. Ya mau gimana, masa mau ditutup karung kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau misalnya di sosmed pamer punya mobil sekian, hari ini apa, memang tujuannya memang buat menciptakan kegaduhan sosial gitu. Menurut saya itu nggak layak hidup lah. Udah nggak layak hidup, itu udah ekstrim sekali. Bukan orangnya ya, attitude-nya. Attitude-nya. Attitude itu nggak layak hidup. Janganlah, ngapain sih? Perawatan apa sih yang paling mahal yang pernah ditangani oleh seorang dokter Tompi? Ya karena kita dibilang... Karena ini ada pesanan, pertanyaan dari para netizen. Tolong dong tanyain yang paling mahal perawatan apa? Gitu. Karena kita bermainnya ada divisi bedah plastik, ya pasti yang berhubungan dengan pembedahan. Gitu, Bisa sampai miliaran rupiah? Oh enggak. Di Indonesia tuh semahal-mahalnya di Indonesia masih jauh lebih murah dibandingkan di luar negeri sih. Nah, ngomong-ngomong kan kalau soal masalah bedah plastik banyak yang kemudian ke luar negeri ya, ke Amerika, apalagi sekarang lagi marak di Korea. Memangnya ada apa dengan dokter-dokter kita? Apakah memang harus ada naturalisasi dokter bedah plastik? Padahal ada Tompi di Indonesia dan masih banyak lagi loh. Saya ngelihat problem kesehatan, pelayanan kesehatan di Indonesia itu sebenarnya bukan semata-mata masalah kualitas dokternya sih. Kalau ini joke saya ya, dokter di Indonesia itu sama bodohnya dengan dokter di luar. Kalau saya ngomong sama pinternya ntar kesannya belagu, sombong gitu. Kita sama bodohnya kok. Artinya level kemampuan, skill, diagnostik, operasi segala macam mungkin 11-12 lah. Ya. Cuma yang masih kita harus kejar banyak adalah hospitality. Services pelayanannya yang masih buruk. Tapi itu nggak serta-merta berdiri sendiri juga. Ya bayangin dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dengan load yang cukup besar gitu. Jadi nggak ke-handle dengan baik gitu. Kalau di luar kan diatur, kayak Singapura tuh ngatur. Satu dokter tuh boleh praktek berapa jam dalam sehari. Berapa pasien maksimal dia boleh pegang dalam sehari. Kalau regulasi itu dipakai di sini, ya banyak yang akan terbengkalai. Nah, artinya kalau dari isu terkini kan ada tuh isu naturalisasi dokter dari luar negeri ke Indonesia. Menurut Dokter Tompi, urgent nggak itu dilakukan dan bagaimana? Saya ngelihat kebijakan itu ada positifnya. Oke. Untuk ngebangunin kita itu untuk jadi lebih mau diajak lari lebih cepat gitu. Ya, tapi naturalisasi di sini harus terkonsep dan terkontrol dengan baik. Untuk bidang-bidang yang memang kita masih lemah. Contohnya ya, menurut Dokter Tompi paling lemah apa? Manajerial rumah sakit misalnya. Kepala manajerial rumah sakit, dirut rumah sakit deh. Kebayang nggak misalnya dirut rumah sakit di Indonesia ini, terutama rumah sakit vertikal gitu, atau rumah sakit Pemda misalnya gitu, masih banyak yang laporan keuangannya merugi setiap tahun. Itu sebabnya menurut Anda karena apa? Mismanagement dong. Mismanagement? Apakah pasti mismanagement? Apakah yang masuk ke ranah manajemen itu memang harus dokter atau memang selama ini kan banyak dokter, apakah bukan bidangnya, atau tadi kan misalnya kayak pemimpin rumah sakit atau bahkan Menkes sendiri, menurut Anda apakah memang harus dari dokter? Karena itu kan terkait dengan manajemen. Enggak. Why? Karena yang diatur itu manajerialnya, bukan pelayanan, bukan ngobatin orang sakitnya.
Harus menurut saya harus ada orang yang cukup dan bukan cukup ya. Harus ada orang yang sangat paham bagaimana memanage semua komponen-komponen yang ada. Kita ngomong pelayanan kesehatan, dokter itu salah satu komponen, bukan satu-satunya komponen. Ada pasien di situ, ada pelayanan, ada hospitality, ada segala macam. Gitu. Jadi ini harus ada orang yang pintar ngatur. Dapat duit satu rupiah, ngebelahnya gimana nih supaya semua cukup. Gitu. Jadi memang harus orang yang ngerti gimana ngebagi ini semua. Gitu. Jadi kalau menurut saya memang idealnya Menkes itu terlepas mau dia dokter atau bukan, yang terpenting bukan masalah dia dokter atau bukan sih. Paham nggak manajerial? Nah, menurut Anda dengan situasi sistem kesehatan dan para pemimpinnya di Indonesia menguntungkan Anda sebagai dokter nggak saat ini? Harusnya ya. Yang Anda Kalau rasakan? saya sangat mengapresiasi kebijakan-kebijakan Pak Menkes saat ini sih. Dalam hal apa? Satu saja yang paling? Semuanya. Semua ya? Yes. Banyak kebijakan-kebijakan beliau yang menurut saya memang udah saatnya. Pasti bakal banyak yang kaget sih, bakal banyak yang loh kok gini gitu. Tapi memang udah saatnya, kalau nggak dimulai kapan lagi? Ini cuma masalah milih waktu, timing kaget aja. Mau kaget sekarang atau kaget 5 tahun lagi? Baik, terima kasih. Oke, silakan Mbak Tejo. Kembali ke kecantikan mungkin? Oh, belum ya? Tapi silakan Ini jika memang masalah ada manajemen. Kalau memang dokter lain. kita sama dokter luar negeri sama bodohnya, kenapa para pejabat, para menteri berobatnya kalau nggak ke Singapura, ke Australia, ke Hospitality. Pelayanan sana jauh lebih baik sih, harus kita akuin. Ibu saya sakit, saya berobatnya di luar. Bukan berarti saya tidak menghargai teman-teman saya di sini. Second opinion tetap saya minta teman-teman di sini. Di sini nggak enaknya tuh misal gini ya. Waiting time kita di rumah sakit itu kebuang banyak gila. Anda datang dari jam 9 pagi ketemu dokternya bisa jam 2, jam 1 tuh. Jam 2, jam 3. Ketemu dokternya cuma 10 menit, 5 menit. Terus nanti ngantri obat, ngantri lagi tuh. Mau bayar aja lama ngantrinya. Pemerintah sekarang pengen ngejar ke arah medical tourism, tunggu dulu. Kita ketinggalan 1000 tahun lebih mundur nih. Jauh banget kita ketinggalan. Lalu bagaimana dengan imbauan Pak Jokowi beberapa bulan lalu? Kalau berobat jangan ke luar lah. Ini kesini gimana Tompi? Dengan cara perbaiki yang di dalam. Bukan ngebujuk orang supaya jangan mau keluar gitu. Oke. perbaiki Iya dong. dulu. Oke. Jadi ini sama kayak gini Mbak. Ini sama kayak gini Mbak. Cintailah produk dalam negeri. Ya kalau jelek ngapain dicintain? Benar-benar. Bagusin produknya, otomatis orang akan cinta kok. Kalau produknya bagus pasti kita beli. Nah ini kalau produknya nggak bagus terus jatuh cinta, Anda mau jatuh cinta sama orang jelek misalnya gitu? Nggak mau sama kan? Udah ngomong gitu ke Pak Jokowi. Pak jangan ngomong gitu Pak. Oh belum ketemu saya aja, kalau ketemu saya akan ngomong. Oke, baik, terima kasih. Baik. Kembali ke Mbak Lisa, kembali ke kecantikan. Oke, box kecantikan. Dok, sebagai dokter ahli spesialis bedah gitu ya, saya tertarik pengen tahu. Dokter pernah dengar istilah body dysmorphic disorder? Jadi dia sebuah kondisi gangguan mental di mana individunya ini punya persepsi yang keliru gitu tentang tubuh, wajah dan sebagainya. Sehingga dia jadi sangat terobsesi untuk punya penampilan yang super sempurna dan menganggap satu kekurangan kecil di tubuh atau wajahnya itu sebagai sebuah cacat yang permanen gitu. Jadi mungkin implikasinya kalau dia datang ke dokter itu dia akan minta dioperasi terus gitu. Nah, pernah nggak Dok ketemu klien kayak gini satu dengan kondisi mental seperti itu? Kemudian yang kedua, kalau misal belum pernah gitu, kira-kira kalau dalam kondisi seperti itu, misalnya dokter udah operasi nih, let's say 3 kali gitu ya, tapi dia masih belum Dok, kayaknya ini kurang tirus. Kira-kira what you gonna do gitu? Dokter akan suggest apa gitu? Pernah jawabannya. Saya lumayan sering sih ketemu. Ya. Lumayan sering ketemu tipikal begitu. Dan biasanya jawabannya untuk tidak mengoperasi sih. Oke, apa sejak yang dokter awal saranin? Ya. Jadi kalau kita di bedah plastik dulu, saya ingat banget guru saya Dokter Gentur tuh selalu bilang, yang paling berat di bedah plastik itu adalah how to say no. Oke. Jadi dan itu berbekas banget di setiap kita kerja sih. Jadi kita ngelihat pasien ngobrol begitu datang udah langsung mendominasi ini ngeroncos nggak berhenti tuh. Dok pokoknya gini ya, saya gini ya. Sekian mili aja jadi problem buat dia. Nah itu kita mendingan jangan sentuh deh. Itu indikatornya di awal sudah terlihat ya? Kelihatan. Sarannya biasa gimana Dok untuk menyampaikan itu tanpa membuat kliennya sakit hati? Forward. Sorry saya nggak mau ngerjain. Walaupun dia maksa, Dok, enggak, aku bayar double deh gitu. Dokter minta. Enggak mau ya Dok. Bagian tubuh mana yang paling banyak di-request oleh para pasien dokter untuk dioperasi plastik? Oh kalau, tapi nggak ada hubungan sama dysmorphic ya? Dysmorphic. Ya kalau sekarang sih paling banyak wajah, payudara,
perut sama penis. Oh. Penis lagi naik banget nih. Kenapa dok? Penis enlargement. Oh. Mbah belum datang tapi. Bisa gratis. Bisa diatur. Barter YouTube. Saya jadi pengen tahu lagi, maksudnya itu di bagian dokter say no itu keren sih, itu menunjukkan integritas gitu. Apakah dokter juga punya pertimbangan lainnya untuk dalam situasi yang serupa seperti itu? Untuk say no? Maksudnya? Jadi ketika dokter say no, ketika dokter berani melakukan itu menunjukkan bahwa dokter tuh punya integritas, bukan cuma cuan-cuan Yap. gitu. Nah, tapi kalau dari dokter sendiri ngelihat situasi seperti itu, apakah ada pertimbangan lainnya selain tadi kesadaran bahwa ini kayaknya klien ini memang punya masalah kesehatan mental instead of kesehatan fisiknya? Karena apapun yang saya kerjakan nantinya nggak akan pernah memuaskan dia sih. Jadi daripada kita tidurnya pusing mikirin dia komplain melulu, mendingan udah enggak. Shirley? Wahaba, Dokter Teguh. Bagat. Iya, mungkin sebagai informasi saya juga lahir dan besar di Aceh, dokter. Oke, ya kelihatan sih mukanya. Oh, kelihatan. Iya. Ya, pertanyaan saya adalah dari tadi dokter menjelaskan itu kelihatan sekali bahwa ini seimbang antara otak kanan dan otak kiri. Kan dokter ini sangat biasa sistematis, detail gitu ya. Sedangkan sisi senimannya juga tidak mau ditinggal. Karena kalau tadi ditanya nggak mau dipisah nih, ini dua hal yang nggak bisa ditinggalin salah satu. Ini kan sebetulnya dua hal yang saling bertolak belakang nih dok. Ini gimana cara menyeimbangkannya? Dulu tuh saya ngerasa seperti itu sih. Dan saya rasa banyak orang berpikir otak kanan dan otak kiri itu seolah-olah sesuatu yang kayak lo harus milih mau yang kanan atau yang kiri nih. Namun pada kenyataan ternyata enggak. Nah tapi ada satu hal yang sekarang saya sadarin. Semua itu rasanya saya kerjakan dengan alam rasa, bukan alam pikir sebenarnya. Lebih banyak proses rasanya. Waktu saya dipaksa masuk kedokteran oleh orang tua saya, ibu saya yang maksa, mau udah jadi dokter aja deh gitu. Saya tuh nggak gampang hafal orangnya. Kalau baca tuh pasti banyakkan lupanya daripada ingatnya. Tapi kalau denger, kalau itu jadi lagu, saya pasti ingat. Jadi yang saya kerjakan, cara saya belajar kedokteran dulu, saya minta dibeliin Walkman 1, kemana? Jadi setiap malam saya ngerekam apa yang saya baca. Saya nyanyiin aja. Setiap saya pergi ke kampus, saya pasti pakai earphone zaman dulu. Itu yang saya dengar suara saya sendiri lagi nyanyiin bab 1, bab 2, bab 3 bahan ujian. Keren. Begitu ujian, saya ngejawabnya kayak gue pernah denger nih, harus jawabannya ini nih. Cara belajar orang kan beda ya. Nah, ini juga jadi salah satu problem pendidikan di Indonesia nih. Karena di pendidikan Indonesia tuh menyamakan semuanya. Visual. Kan sering kan kita dengar jokes gini nih. Kok sekarang yang berhasil tuh justru teman gue yang kayak dulu goblok deh di kelas. Betul. Sering nggak dengar itu? Relate, ya. Yang bikin dia terlihat goblok adalah sistem pendidikan kita. Bukan orangnya goblok. Ketika dokter dengerin lagu atau suara dari Glenn, dokter sempat ada silent moment. Jadi penasaran sebenarnya rasa apa sih dok? Dipersembahkan oleh Wih, baik. Oke. Jangan dibuka sekarang dulu. Masih ada ini nanti box tentang perjalanan hidup seorang Tompi. Kita lanjut dulu box berapa selanjutnya? Box 7 deh. Box 7 kita buka. Di balik box 7. Sedari dulu, tepuk tangan dong. Nah langsung saja kita serahkan pada musisi kita pada malam hari. Silakan Mas Sindu Alvito. Oke, Mas Tompi, ini kan menarik ya ketika Mas Tompi sekarang sepertinya telah larut jauh gitu ke dunia kedokteran dan medis gitu. Nah sementara mungkin saya yang tumbuh dari generasi menghujam jantungku gitu, itu penasaran juga. Bisa nggak sih kayak Mas Tompi melahirkan hit-hit yang seperti itu lagi gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah itu mungkin ketika mungkin sekarang itu udah bukan jadi prioritas utama Mas Tompi, dan juga apakah beda gitu membuat musik ketika dulu mungkin masih mencari pundi-pundi gitu ya, dan sekarang dengan segala kekayaan tadi gitu kalau Mbak Teja yang sudah pernah bilang juga gitu. Nah itu gimana tuh? Apakah itu bisa terjadi lagi hit-hit seperti itu, atau Mas Tompi juga udah kayaknya udah gak kesana gitu dengan segala pencapaian yang ada sekarang? Dari dulu tuh saya bikin musik nggak bisa dipaksain gitu. Jadi semua lagu-lagu yang pernah saya tulis, yang pernah saya rekam, baik itu yang kedengaran maupun yang tidak diingat orang, itu semua lahir dari proses spontanitas gitu.
Tapi Mas Tompi kan dari Aceh. Kental dengan Muslim. Sementara kita tahu bahwa kalau di Muslim, correct me if I'm wrong ya, itu kan untuk mengutak-ngatik bagian tubuh itu kan juga ada aturannya. Nah ini menarik boleh. Nih. Kita tuh sering tidak konsisten dalam memandang sesuatu. Oh merubah bentuk katanya dianggap merubah takdir. Tunggu dulu. Yang dirubah takdir atau nasib? Takdir itu Anda terlahir sebagai laki-laki, Anda terlahir sebagai perempuan. Laki-laki punya penis, perempuan punya vagina, itu takdir. Penisnya satu, vaginanya satu. Kalau Anda datang ke saya, dok saya pengen punya penis 5, nah itu ngelawan takdir. Itu ngelawan takdir. Karena takdirnya satu, penisnya bukan 5. Perkara penisnya besar kecil, itu nasib. Anda punya anak nih, giginya boneng maju ke depan. Anda bawa ke dokter gigi buat dimundurin nggak? Bawa. Kenapa dia bawa? Kan anaknya malu dibully sama teman-temannya. Padahal nyanyi bisa, suaranya bagus, ngomong jelas, makan enak. Tapi giginya dimundurin. Itu boleh. Lah, apa kabar orang yang hidungnya mundur, mau dimajuin? Kalau Anda tiba-tiba datang, saya dok, saya mau rubah vagina saya jadi penis. Sorry, itu melawan takdir. Tapi perkara payudara mau digedein, dikecilin, itu nasib. Cocok. Gigi maju mundur itu nasib. Takdirnya punya gigi. Kalau tiba-tiba datang dok, saya nggak mau punya gigi, saya maunya kosong aja, nggak mau ada gigi. Oh, lu cari orang lain, gue sih nggak mau ngerjain. Kira-kira kayak gitu. Baik, wow. Cool. Gian, tertarik Gian? Jadi bedakan takdir sama nasib. Silakan. Kalau Jess sendiri, dok, apakah itu dipengaruhi oleh ibu juga? Enggak sih. Jadi Jessnya dari mana? Saya sebenarnya nggak pernah ya di kampung di Aceh tuh dulu saya dengarnya Obi Mesak, Pancu Ponda. Serius. Panbers. Terus Betaria Sonata, itu yang saya dengar zaman saya kecil. Saya nyampe ke Jakarta, saya diajak nonton konser Incognito waktu itu. Saya bingung ini musik apaan sih. Sampai suatu saat saya tiba-tiba jadi penyanyi kan. Karena saya nggak punya waktu banyak buat ngulik lagu, akhirnya yang saya ingat cuma sekelibet. Sisanya saya ngarang. Jadi banyak improvisasinya nih. Terus orang tiba-tiba, wah jago improvisasi. Padahal kagak, itu cara saya nutupin, saya lupa. Oke, bicara lagi soal musik ya. Siapa sih tadi ada ibu? Kalau rekan sesama musisi yang benar-benar paling berperan dalam hidup seorang Tompi siapa? Ya salah satunya Glenn. Glenn. Ya. Kenapa Glenn? Dari sekian banyak sahabat musisi. Saya tuh temenan sama Glenn itu nggak dari awal sih. Saya tuh baru deket sama Glenn itu sejak ya Trio Lestari kebentuk lah. Itu pun saya ngeberaniin diri buat nelpon dia, Glenn pengen bikin trio nih. Gitu. Jadi waktu itu aku udah ngobrol sama Sandi duluan, terus ngerasa butuh orang satu lagi nih, dan pilihannya memilih Glenn waktu itu. Dan saya terus waktu hubungin dia, saya nggak yakin dia bakal mau. Terus tiba-tiba dia bilang, wah menarik banget tuh, ayo ketemuan. Dan ini orang memang gila, pemikirannya tuh sangat ekspansif sekali gitu. Udah dari situ mulailah lahir. Ntar kita nggak usah lagunya nggak usah banyak-banyak, ngobrolnya aja yang banyak. Wah ini ngomong ngapain sih? Saya bilang, dia yakin Glenn? Iya. Ntar kita bahas tentang ini. Jadi akhirnya berkembang lah. Jadi otak dibalik isu-isu yang kita bahas di atas panggung ya Glenn. Kenangan yang paling tidak terlupakan dengan Glenn apa, Mas Tompi? Walaupun mungkin saya tahu banyak dia sudah sering menanyakan ini, tapi rasanya nggak afdol kalau di Q&A kita nggak dengar langsung dari seorang Tompi. Dia itu orang paling hangat yang pernah saya ketemu sih. Dia itu orang yang bikin saya ngerasa, damn, saya itu sangat tidak gentle orangnya. Saya nggak punya kebiasaan bukain pintu mobil buat istri saya. Ibu saya mau masuk mobil, saya nggak punya kebiasaan bukain pintu. Bukan saya tidak hormat. Gaya saya mengutarakan cinta itu nggak begitu. Glenn, setiap melihat ada perempuan mau masuk mobil, dia lari bukain pintu. Siapapun perempuannya. Nggak hanya dia kenal. Kita lagi di parkiran nih, ada mobil tiba-tiba entah siapa gitu. Dia bisa lari bukain pintu. Silakan mama gitu. Itu Glenn. Tapi memang selain kenangan tadi ada lagu yang paling berkesan dengan Glenn. Atau mungkin kita dengarkan lagu ini mungkin salah satunya yang berkesan katanya.
Bener Mas? Iya. Kenapa? Ya, Ada ini- apa dengan Cukup Sudah? Ini lagu pertama yang bikin saya jatuh cinta sama dia sih. Ceritanya gimana? Zaman dia udah jadi penyanyi kan saya belum siapa-siapa gitu. Dan lagu Cukup Sudah ini lagu yang ya pertama kali bikin saya ngelihat, wah dia orang gila banget. Yang saya ngelihat dia tuh udah kayak beyond lah, jauh di atas siapapun dalam hal bermusik ya. Sindu, Nah ini menarik seperti sih apa? kalau menurut saya ya. Ya saya tuh melihat Trio Lestari itu one of a kind gitu ya di antara grup-grup yang ada di Indonesia. Karena setahu saya ketika Mas Tompi dengan Mas Sandi dan Bung Glenn membentuk itu, visinya bukan hanya bernyanyi sebenarnya, tapi banyak visi-visi sosial yang kalian jalankan lewat Trio Lestari. Nah ini yang saya penasaran dengan ketiadaan Bung Glenn, apakah tentu tanggung jawab moral itu, beban moral itu pasti ada lah, itu nggak bisa hilang menurut saya ya di hati Mas Tompi. Nah apakah Mas Tompi masih akan melanjutkan mimpi-mimpi Bung Glenn bersama Trio Lestari yang kini tinggal berdua itu? Iya, itu yang duh gue jadi sedih nih. Trio Lestari itu nggak akan pernah ada yang bisa gantiin Glenn sih. Bentuknya mungkin udah nggak ada, jasmaninya mungkin udah nggak ada, tapi ya pemikirannya masih bareng gitu. Nah sampai sekarang sejak Glenn nggak ada, terus terang saya sih kehilangan banyak semangat dalam bermusik sebenarnya. Karena Glenn. Oleh karena itu Mas Tompi karena saya ngerasa nggak ada teman buat berbagi apa ya, keresahan gitu. sampai sebegitunya Iya. itu membuat Mas Tompi sekarang mungkin juga akhirnya mengalihkan ke dunia yang lain, tidak musik karena kehilangan sosok Glenn? Salah satunya iya. Sama Glenn tuh kayak istilahnya dia belum ngapa-ngapain saya udah bisa baca pikirannya. Gitu juga dia ke saya gitu. Kita bisa telepon-teleponan pengen ngomongin misalnya ada isu nih. Tentang waktu itu lagi isu hangat tentang satu isu politik lah gitu. Itu dia telepon saya sebelum dia ngomong, gua tahu lo mau ngomong apa. Pasti ini kan, iya kok gila ya, bisa gitu tuh. Dok, tadi saya ngeliat meskipun ini dari jauh ya, tapi ternyata tadi dokter bilang saya agak sedih. Tadi memang kelihatan juga ketika dokter dengerin lagu atau suara dari Glenn, dokter sempat ada silent moment. Jadi penasaran sebenarnya rasa apa sih dok yang muncul? Ya kosong aja gitu. Apa yang ngebuat itu ngerasa Ya itu tadi kosong? saya bilang Glenn tuh orang yang paling hangat gitu. Dia itu bisa ya setiap kita ketemu tuh kayak udah lama gak ketemu. Padahal baru ketemu semalam. Paginya ketemu lagi tuh kayak kayak udah lama gak ketemu gitu. Saya gak ngerti sih emosinya kayak apa tuh orang. Jadi hangat secara emosional Very. gitu. Sangat hangat orangnya. Gitu. Baik, tepuk tangan. Apa yang disampaikan ke Ibunda seandainya mungkin beliau melihat sosok Tompi yang sekarang? Dipersembahkan oleh Terima kasih karena sedikit memori soal Glenn menyejukkan hati dengan kehangatan. Kita akan lanjut dulu ya Mbak Tejo di box selanjutnya. Box nomor berapa Mas Tompi? 9 deh. 9. Oke, cerita kita. Nah, kita ingin menggali lebih dalam lagi soal sosok seorang Tompi. Mbak Tejo silahkan mungkin ada yang tanyakan. Oke. Gimana perasaanmu karena aku pernah dengar anakmu pernah melawan nggak mau ngasih PIN HP-nya. Ketika kau curiga HP-nya cuma mencurigakan, aku denger ya gitu loh. Ini masalah parenting sebenarnya. Saya marah besar malam itu karena ada sesuatu yang menurut saya nggak appropriate dia kerjakan. Saya minta pertanggungjawabannya. Saya minta dia buka handphonenya. I have to check. Dia nggak mau ngasih PIN handphonenya. Dia sampai keluar statement lebih keras. Nggak cuma this is my privacy. Lebih keras. This is my life. Wah saya marah banget tuh. Istri saya sampai megangin karena saya udah mau saya pukul gitu.
Nah, problemnya adalah yang salah itu bukan di dia sebenarnya. Setelah saya udah agak tenang, saya mikir, harusnya saya tuh bersyukur udah ngedidik anak saya dengan benar. Dia udah tahu dirinya, dia tahu batasannya, dia tahu semuanya. Gitu. Jadi yang nggak siap tuh saya sebagai orang tua. Baik. Shirley, ada memori ketika Dokter Tompi muda yang akhirnya terbawa. Masih muda sekarang. Iya, lebih muda lagi. Dimudahkan lagi. Iya. Nah, pertanyaannya adalah di salah satu lagunya Dokter Tompi berjudul Ramadan Datang, itu terlihat sekali ekspresi hikmat, senang, bahagia. Dan tadi katanya bahwa lagu itu tercipta spontan sebetulnya. Nah, ini apakah memang ada memori mungkin menghabiskan waktu dengan sanak saudara dulu atau mungkin dengan ibu? Kalau di Aceh kan memang Ramadan tuh berasa ya. Nggak ada Ramadan seseru di Aceh sih, kalau menurut saya. Bagian mana tuh momen? Semuanya kalau di Jakarta ini, Ramadan di Jakarta ini apa ya? Kalau saya ngelihatnya, ya cuma nggak sekental di Aceh lah. Kalau di Aceh itu kental banget. Nah, bicara soal nice memory, ini juga ada memori yang bagus dari sosok yang satu ini tentang seorang Tompi. Mungkin kita bisa tampilkan? Dulu kita sama-sama sekolah di SMA Modal Bangsa di Banda Aceh. 3 tahun bareng-bareng sekelas. Tompi ya. Tompi itu anaknya rame. Jadi sangat vokal menyuarakan pendapatnya. Kalau ada debat, ada diskusi, itu pasti ada Tompi. Yang menarik lagi sebenarnya, mungkin nggak banyak orang tahu tuh ya, Tompi itu dari dulu tuh punya tulisan tangan yang beda. Itu khas banget. Jadi kalau dilihat itu pasti tahu, oh ini punya Tompi gitu. Tapi saya nggak tahu nih, sekarang kan udah jadi dokter, kebetulan saya udah nggak pernah lihat tulisan tangannya Tompi, apakah masih seperti itu. Jadi bolehlah Tom ditunjukin gimana sih sekarang tulisan tangannya, apa masih kayak dulu, apa udah berubah setelah jadi dokter. Nah, itu tadi bicara soal nice memory. Gimana tadi dengan testimoni sahabat lama nih? Teman sekelas saya, Vegi namanya. Ya di SMA dulu, iya. Tadi kan kita bicara soal nice memory ya. Ternyata bagi seorang Vegi ya tadi ya, itu nice memory-nya tentang Tompi adalah tulisan tangan. Kita mau lihat juga dong Mas Tompi, mungkin kita boleh cek dong tulisan tangannya seorang Tompi itu seperti apa sih? Kalau sekarang nggak kebaca kali. Enggak, serius Mas. Apa yang unik sebenarnya dari tulisan seorang Tompi? Boleh dong ngintip. Tunggu. Ini tulisannya Mas Tompi. Ini tulisan yang dulu sama atau setelah jadi dokter? Sekarang sih. Kalau dulu mungkin lebih tertib. Ini. Kelihatan nggak teman-teman? Coba. Tapi inikah tulisan yang tadi dibilang sama si sahabat? Ya kurang lebih sama. Apa yang unik dari tulisan ini? Ya saya nggak tahu, di mata dia unik kali. Oh, di mata dia. Oke, kalau dari Mbak Tejo coba lihat dari sisi seni. Ini tulisan yang biasa atau yang Ini kayak tanda tangan. tanda tangan? Iya kayak model pola-polanya kayak tanda tangan. Tanda tangan saya nggak kayak gitu, ini tanda tangan saya nih. Nih. Wah. Wow, baru kali ini ada tanda tangannya vertikal, teman-teman. Biasanya kan tanda tangan itu kan menyamping gitu ya. Oke, cukup. Tapi Mbak Tejo, Mas Tompi ini multi talenta. Oke, tulisannya bagus. Tadi benar sekali ya, vokal sampai sekarang kayak masih vokal deh ya. Kalau dilihat dari karakternya setelah kita ngobrol tadi, vokal rame juga, terus penyanyi juga, mencipta lagu juga. Apalagi baca puisi juga, ya nggak sih? Ya, dulu baca puisi. Bikin film juga, sutradara juga, menari juga ya katanya. Iya. Ayo Tom, coba dong, aku yang nyanyi. Ayo dong. Ayo Tom. Ini soal menari, Ayo dong. Assalamualaikum kami hataikan. Gimana? Iya, jadi kalau ini kan ke arah Sedati berarti. Sedati. Syekh Sedati. Jadi dulu tuh. Weh, gitu. Terima kasih Mas Tompi. Kita akan lanjutkan ceritanya dengan box selanjutnya. Pilih box nomor berapa? 1. Box nomor 1. Wih, selalu denganmu. Ini lagu kesukaan aku. Sengaja nama boxnya sesuai judul lagunya ya, karena semuanya hits dan melekat di hati. Gian, ada yang ingin ditanyakan bonus untuk Gian? Oh, sebenarnya apa yang didapat oleh seorang dokter Tompi dari seorang ibu?
Ibu saya itu role model sih. Beliau itu orang yang sangat tough gitu, keras. Hidupnya tuh keras. Ibu saya tuh yatim dari kecil. Jadi dia benar-benar menghidupi dirinya sendiri. Kerja dan dari saya kecil tuh yang didoktrin ke saya adalah beliau sangat ingin kami itu keluar dari hidup berkecukupan. Dalam artian pas-pasan gitu. Apa yang disampaikan ke Ibunda seandainya mungkin beliau melihat sosok Tompi yang sekarang saat ini? Ya, ibu emang gak pernah salah. Tepuk tangan. Terima kasih Mas Tompi untuk sharingnya yang luar biasa. Sekali lagi kalau di Q&A kita selalu diingatkan ya tentang pelajaran tentang orang tua, dan itu tentu saja akan sangat membantu dan juga bermanfaat bagi kita untuk mungkin menjadi orang tua dan juga bisa merefleksikan diri sebagai anak. Terima kasih untuk sharingnya kali ini. Beberapa lagu yang saya ingin Mas Tompi menebak judul lagunya ya. Karena tadi kan katanya susah menebak judul lagu atau lirik. Oke, kita putar lagu yang pertama. Kita pengen tahu judul lagunya apa. Ini lagu gue nih. Tisket. Balonku, sorry. Balonku. Nyaris lupa ya. Oke, baik, tepuk tangan. Oke, lagu yang kedua. Bongong Jempa. Bongong Jempa, ya. Anak aja masa nggak tahu. Gampang. Karena kan belum tentu loh, lagunya familiar tapi ternyata bisa lupa sama lagu sendiri. Tahu nih. Oke, yang ketiga. Ini ada yang lucu di cerita lagu ini. Boleh. Oke, apa tuh? Apa judulnya dulu? Ini Menghujam Jantungku kan. Oke. Jadi lagu ini sebenarnya harusnya ada di album pertama saya. Ini kan ada di album kedua nih. Harusnya ada di album pertama, di album Yang Selalu Denganmu. Jadi di album Selalu Denganmu ada harusnya 11 lagu. 10 lagu ke mixing, 1 lagu enggak. Lagu yang ini. Tapi drumnya sayang nih, drumnya bagus banget. Saya ambil drumnya doang, saya potong-potong, baru saya bikin melodi di atas drum. Tanpa bass, tanpa piano, tanpa apapun. Lahirnya lagu Menghujam Jantungku. Yeay. Mas Tompi boleh lah, mau ada Tompi ya sebait lah refrennya dinyanyiin buat kita. Lagi kering banget ya. Ayo teman-teman, ada nggak? Boleh nyanyi dong. Ini lagu favorit banget nih. Udah gitu take bassnya pakai ampli mati lagi. Oh, ya? Jadi main nggak ada ampli. Segenap hatiku selalu memujamu. Seluruh jiwa ku persembahkan untukmu. Dah cukup Pak. Terima kasih para panelis dan terima kasih pemirsa untuk Anda yang setia menonton dan juga menyaksikan episode Q&A kali ini. Tak lupa terima kasih juga untuk Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang telah menyediakan baju yang saya kenakan pada episode kali ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.